Ya Allah, anakku tak beleh. Tapi ternyata yang dibeleh kambing, dan Nabi Ismail selamat, tidak jadi disembeli. Ketika sudah proses penyembelihan, ternyata loh, anakku masih berada di samping saya. Itulah ketika kita ikhlas dan taat kepada Sa'altuka ya ghafaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khutman tahayyala ya jabbar ya qahar ya darbati sadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman dolamana wal muslimin wa ta'atta alaina wa alal muslimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua ya? Kenapa kita semua ada di sini? Adalah dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Sebelum itu kalian juga harus tahu ada apa asal-usul atau ceritanya sebelum adanya Idul Adha itu bersumber dari mana. Ya, Bu Vivin pernah dulu diajari oleh guru ngaji saya itu dalam sebuah nyanyian yang menceritakan tentang Idul Adha. Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah ya. 10 Dzulhijjah tiba, hari raya Idul Adha. Berjuta umat Islam di dunia bersyukur merayakannya. Berjuta umat Islam di dunia bersyukur merayakannya. Ibrahim dan putranya Ismail, fi'limu jadi kewajiban untuk menyembelih hewan kurban bagi umat Islam yang mampu. Ibu Hajar dan putranya Ismail, fi'limu jadi panutan untuk menunaikan ibadah haji kewajiban ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah ketika kita semua dimampukan Allah dipanggil ke Mekah membaca kalimat talbiyah bersama-sama. Siapa yang bisa? Ayo kita ikuti ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamdalak wal mursala syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Kita semua melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul apa? Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Adha kemarin ya. Idul Adha ada yang menyebut dengan Idul Kurban, hari raya besar atau hari raya kurban. Kenapa kok seperti itu? Takbirnya saja sudah berbeda. Kalau Idul Adha selama 3 hari kita boleh bertakbir. Kalau Idul Fitri hanya waktu itu saja. Ayo kita bersama-sama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, semuanya kita mengumandangkan di bumi Allah dengan kalimat takbir ya. Ibadah haji juga seperti itu. Apa? Kalimat talbiyah dan juga takbir, tahmid dan tasbih ya. Nah, marilah kita mulai. Ada apa sebenarnya pada peristiwa terjadinya kisah Idul Adha kemudian berkurban? Itu adalah teladan dari keluarga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Siapa Nabi Ibrahim? Siapa Nabi Ismail? Ada yang tahu? Ya, Baim? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Benar. Ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Karena dari garis keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi. Salah satunya adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Atas petunjuk Allah, ketiganya melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggal mereka yang asalnya di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim tiba-tiba dalam perjalanan itu meninggalkan istrinya dan anaknya di sebuah lembah tandus, padang pasir, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Yang sekarang menjadi tempat ibadah kita semua umat Islam ke Mekah, yaitu Mekah ya. Mereka hanya dibekali sekantong air dan kurma. Ketika ditinggalkan di padang pasir itu, Siti Hajar bertanya, "Hai Ismail, hai Ibrahim, kenapa engkau aku tinggalkan di sini? Apakah ini perintah Allah?" Siti Hajar mengatakan seperti itu. Kemudian tanpa membalikkan badannya, dengan rasa antara tega dan tidak tega, Nabi Ibrahim berkata, "Iya Siti Hajar, ini adalah perintah Allah." Kemudian dengan rela hati Siti Hajar menetap di lembah yang tandus, tidak ada orang siapapun, bersama Nabi Ismail yang masih kecil, masih bayi, masih menyusu ibunya. Beberapa hari kemudian, air dan kurma bekalnya itu sudah habis. Nabi Ismail merasa kehausan, sedangkan ASI dari Siti Hajar itu tidak bisa keluar, sehingga saking paniknya sebagai seorang ibu, Siti Hajar berlari dari bukit ke bukit, yaitu Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa mencari seseorang, mencari pertolongan. Mungkin ketemu orang, bisa minta tolong memberi air minum, tapi tidak ketemu siapa-siapa. Kemudian balik lagi ke lembah di mana ada Nabi Ismail yang masih menjerit menangis kehausan. Tetap tidak menemukan air. Berlari lagi menuju Bukit Marwah. Berulang kali seperti orang yang bingung. Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sebanyak berapa?
7 kali, sebanyak 7 kali Siti Hajar berlari mencari air dan mencari pertolongan, tidak ketemu siapa-siapa. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Kemudian saking hausnya, ya, Nabi Ismail menghentakkan mancal-mancal, ngono ya bahasane ya, mancal-mancal, menghentakkan kakinya di tanah. Di situ keajaiban Allah muncul. Apa? Ada air. Di bekas hentakan kakinya Nabi Ismail ada air. Ada air yang bersumber di situ. Seketika itu Siti Hajar kembali dari bukit dan menemukan ada setitik air di bawah kakinya Nabi Ismail. Kemudian dengan cepatnya Siti Hajar mengumpulkan air itu sambil mengatakan zam-zam, 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 yang artinya adalah berkumpullah. Kalau bahasanya awak dewe, ngumpul aire, ngumpul ngono ya. Bahasane kono zam-zam, kumpullah, kumpullah. Biar apa? Airnya itu terkumpul dan terbendung menjadikan sumber mata air, kemudian bisa diminum oleh Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Alhamdulillah bisa minum, karena dari tadi kehausan. Bayangno sampai berlari-lari ya ping 7 dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bukit itu gak lurus rek ya, mendaki ya. Begitu capeknya, kemudian ketemu air bisa diminum, lega rasanya. Alhamdulillah ya. Sehingga pada saat ibadah haji, proses ketika Siti Hajar berlari-lari itu tadi dinamakan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian air yang bekas hentakane Nabi Ismail itu tadi sekarang bisa menjadikan oleh-oleh bagi orang yang pergi haji buat keluarganya. Air zam-zam sepanjang masa tidak akan habis, cukup untuk seluruh dunia. Yang pergi haji pasti akan membawa air zam-zam. Siapa yang pernah merasakan nikmatnya air zam-zam? Ya, semoga kita nanti semua, orang tua kita, saudara kita, termasuk kita itu dimampukan oleh Allah pergi ke Mekah, ke Baitullah ya. Di situ kita akan mengenang sejarah keluarganya Nabi Ibrahim ya, bersama Siti Hajar dan Ismail ya. Tidak hanya di situ, ketika air zam-zam itu sudah bersumber banyak pedagang, banyak orang yang datang ke situ. Padahal awalnya lembah yang tandus, padang pasir, tidak ada tumbuhannya. Karena ada zam-zam itu tadi, tumbuh pohon, banyak orang yang berkunjung, bahkan menetap tinggal di situ. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Nabi Ibrahim ingat meninggalkan anaknya di padang pasir yang tidak ada siapa-siapanya, disambangi. Ternyata, loh, apakah ini tempat yang saya meninggalkan Siti Hajar dan anak saya? Kok sudah berubah? Padahal dulu tidak ada siapa-siapa, tanah gersang, padang pasir. Kok sekarang banyak pohon yang tumbuh, banyak rumah-rumah. Dari kejauhan, Nabi Ibrahim melihat pemuda yang ganteng, gagah, perkasa. Kok koyo iki keturunanku, mirip-mirip ambek aku ngono. Dihampiri, ternyata pemuda tersebut adalah Nabi
Ismail anaknya sendiri. Ya, kemudian singkat cerita, Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah, di mana di situ diperintahkan semua umat Islam akan beribadah di sini, ya. Nah, kemudian setelah bertemu dan membangun Ka'bah, pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Seperti di gambar itu. Mendapatkan perintah, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kira-kira sampean gelem enggak?" Gelem. Bapaknya ngomong, "He nak Rinio, aku oleh perintah, sampean kate tak beleh. Gelem tak gak?" Gak. Tapi Nabi Ismail kenapa kok nurut kepada ayahnya dengan menjawab, "Kalaupun ini perintah dari Allah, maka laksanakanlah." Seperti itu. Saking taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Kalau ini perintah Allah, laksanakan ayah, laksanakan abi. Siti Hajar yang mengetahui seperti itu, seorang ibu, anaknya kade dibeleh, kira-kira digandoli tak gak? Anaknya kade dibeleh, ojo anakku ojo dibeleh. Ditanya juga Siti Hajar, "Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail anakmu." Siti Hajar juga taat kepada Allah. Maka kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Kemudian di dalam perjalanan melaksanakan menyembelih Nabi Ismail di antara bukit-bukit di padang Arafah, ada iblis sing merasuki Nabi Ibrahim untuk mengurungkan niatnya menyembelih Nabi Ismail. "Hei, iki mono untuk perintah Allah, iki mono gak eman ta anakmu cek tas ketemu mbok beleh." Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengambil kerikil atau batu, dilemparkan kepada setan itu tadi, menerima bisikan setan, dilemparkan, setannya hilang. Sampai bukit lagi, sampai 3 kali. Maka ketika proses haji itu dinamakan melempar jumroh akobah, ula dan wusta. Itu menandakan sebagai lambang ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, melaksanakan perintah Allah, diganggu oleh syaitan. Seorang nabi ya, pemanah kene ya, kan apa-apa nih, diganggu oleh setan, dilempar dengan kerikil itu tadi ya. Kemudian karena keikhlasan Nabi Ismail, karena ketaatan Nabi Ibrahim ya, ayah dan anak ini ikhlas taat kepada perintah Allah, Allah menurunkan keajaibannya. Nabi Ismail yang sudah siap disembelih ternyata diganti oleh Allah apa? Kambing domba ya, diganti oleh Allah sing dibeleh. Dalam hati paling ya, dalam hati Nabi Ibrahim, ya Allah anakku tak beleh, tapi ternyata sing dibeleh kambing. Dan Nabi Ismail selamat, tidak jadi disembelih. Ketika sudah proses penyembelihan, ternyata loh anakku masih berada di samping saya. Itulah ketika kita ikhlas dan taat kepada